Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ciri-ciri kemuliaan yang kadang-kadang begitu mulianya sampai dia itu tidak merasa puas. Samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin. Ada 8 kenyataan yang tidak puas kecuali dengan 8 hal itu. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, al-ainu minan nazar. Mata itu tidak akan pernah puas dari melihat sesuatu. Maka besok sahabatku rahimakumullah, ada orang-orang yang diberi oleh Allah tidak punya dosa mata. Kita hati-hati ketika melihat sesuatu, bukannya kebaikan tetapi malah keburukan. Mata ini kalau sudah tertarik, dia lupa. Misalnya kita melihat wanita yang cantik, begitu indahnya, begitu eloknya, sehingga melupakan kecantikannya, apalagi kalau kecantikan yang tidak dinikmati dengan yang halal. Maka yang terjadi adalah dosa demi dosa, setiap detiknya dosa. Pandangan mata itu bisa menjerumuskan. Maka sahabatku rahimakumullah, orang-orang yang diberi buta dari lahir sampai mati, dia itu akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa ketika di akhirat. Ketika dia tidak bisa melihat indahnya dunia, justru Allah akan ganti yang lebih baik dari kita melihat indah di dunia itu. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika hari ini kita bisa melihat, hati-hati, al-ainu minan nazar. Mata dari melihat itu tidak akan pernah merasa puas. Maka agar setiap kita melihat di situ ada kebaikan, kembalikan kepada yang menciptakan mata kita. Sahabatku, ada orang yang terkena buta warna misalnya. Itu menurut informasi baru 1 saraf yang mungkin dia itu tidak nyambung. Padahal banyak sekali saraf-saraf yang Allah ciptakan untuk melihat mata. Kita bisa melihat seperti ini, kadang-kadang juga merasa tidak nyaman ketika sakit mata. Itu baru kenikmatan yang Allah ambil sebagian, belum yang lainnya. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika mata ini bisa melihat, jadikanlah setiap melihat itu kita kembalikan kepada yang menciptakan mata. Yang kedua, kenyataan yang tidak akan puas kecuali dengan hal yang datang, yaitu wal ardu minal mator. Bumi itu kering kerontang, tetapi dia akan merasa senang, bahagia ketika hujan turun. Tetapi hujan yang turun itu bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmat, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Seperti ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam misalnya, ketika umat-umatnya sudah mulai ingkar, maka Allah turunkan hujan. Dan hujan itu tidak cukup sehari 2 hari. Bahkan dalam kitab Aqidatul Mu'min diterangkan, Al-Mursyid Fiddinil Islam disebutkan misalnya, itu sampai berbulan-bulan itu. Bukan hanya air turun dari langit saja, tapi keluar dari bumi. Bayangkan sahabatku rahimakumullah, dari bumi keluar air, dari langit turun air. Bukan hanya sehari 2 hari, berbulan-bulan. Maka yang terjadi adalah banjir. Jadi bumi ini tidak puas dengan turunnya hujan, tidak puas dengan air, sampai air itu menggenangnya. Ini pelajaran bagi kita. Ketika bumi ini butuh air, maka air itu biar meresap bermanfaat. Nah, di sekeliling kita
diberi tanam-tanaman yang fungsinya untuk meresap air itu. Tempat-tempat yang untuk menampung air itu perlu kita jaga. Maka ada amalan yang akan mengalir terus pahalanya, diantaranya adalah wa ajrun nahron. Bagaimana air itu bisa mengalir dengan sarana dan prasarana yang bagus sehingga tidak jadi banjir. Wa hafara bi'ron. Bagaimana kita menggali sumur-sumur, tempat penampungan air, buat waduk dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kedua, sahabatku rahimakumullah. Yang ketiga, wal unsa minaz zakar. Wanita akan bahagia, akan merasa nyaman, akan puas ketika datanglah laki-laki gitu ya. Antara wanita dan laki-laki itu masing-masing saling membutuhkan. Masing-masing itu saling memberi kenyamanan. Ketika seorang wanita butuh kasih sayang, Allah ciptakan laki-laki. Ketika laki-laki butuh ketenangan, Allah ciptakan, hadirkan yang namanya wanita. Maka kepuasan laki-laki datang dari wanita, dan kepuasan wanita datang dari laki-laki. Semuanya saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, sahabatku rahimakumullah, wal alimu minal ilmi. Orang alim dari ilmu. Orang alim itu tidak akan pernah puas dengan ilmu. Dia cari ilmu tiap saat. Kecil mencari, besar, dewasa, bahkan menjelang wafat, dia itu terus mencari ilmu. Karena memang ilmu itu menjadikan kita haus terus. Dan itu adalah jalan terbaik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Maka orang akan puas, bagi pencari ilmu puas ketika dia akan mendapatkan ilmu. Satu hari saja nggak dapatkan ilmu, seperti dia itu haus dalam air yang belum masuk ke dalam kerongkongannya. Seperti dia terus lapar, makanan belum masuk ke dalam perutnya. Kemudian yang kelima, sahabatku rahimakumullah, wasailu minal mas'alah. Peminta dari meminta-minta. Peminta itu memang sudah profesi dia sekarang. Dia tidak akan merasa cukup kalau dia tidak minta. Padahal di rumah itu sudah banyak ia punya. Tetapi seperti karena sudah menjadi kehausan, maka dia terus meminta-minta. Dan hati-hati, kalau kita hidup suka meminta-minta, maka besok akan dibangkitkan ya dalam bentuk biwajhi ghairi lahm, wajah yang tanpa daging gitu ya. Dan itu karena kita suka meminta-minta. Maka yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian yang keenam, sahabatku rahimakumullah, wal harisu minal jam'i. Orang itu tidak akan merasa puas, orang tomak, kalau dia belum menemukan yang namanya harta. Maka di sini juga kalau orang sudah menumpuk-numpuk harta, dapat satu pengen dua, dapat dua pengen empat, dapat empat pengen 16, hatta zurtumul makobir. Tetapi ketika dia bersyukur dengan yang ada, ketika dia menginginkan harta dan dapat harta, maka cukuplah dia memperoleh kenikmatan. Selanjutnya, sahabatku rahimakumullah, wal bahru minal ma'. Laut akan merasa nyaman, puas kalau di situ ada air. Memang air laut itu tempatnya air. Itulah gambaran. Dan besok, sahabatku rahimakumullah, air laut itu akan ditumpahkan ke daratan. Bahkan air laut itu akan dibakar, akan menjadi api gitu. Yang terakhir, sahabatku rahimakumullah, wan naru minal hatab. Api yang tidak akan pernah puas ketika melahap kayu bakar. Itulah 8 kenyataan yang tidak akan puas kecuali dengan 8 hal tersebut. Maka ini gambaran, sahabatku rahimakumullah.
semua yang Allah berikan kepada kita di gambaran itu, kalau tidak disyukuri, yang ada adalah justru negatif, yang ada adalah justru ketidaksyukuran, yang ada adalah justru adalah sifat-sifat negatif yang ia dapatkan. Maka hari ini teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga nikmat itu akan terus bertambah dan bertambah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.